Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 1. Anggita Ramadona, yang kedua Indri Amelia Cahya, dan yang ketiga Sri Iswati. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai analisis laporan kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Menghitung varians. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Yang kedua, merinci variasi laba keseluruhan berdasarkan faktor penyebab kunci tersebut. Yang ketiga, fokus pada dampak laba dari variasi dalam setiap faktor penyebab. Yang keempat, mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan. Yang kelima, menambahkan kompleksitas secara bertahap. Dan yang keenam, menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru tidak dijustifikasi. Jenis-jenis varians yaitu varians pendapatan yang terdapat varians harga penjualan, varians bauran dan volume, varians bauran, varians volume, dan penetrasi pasar dan volume industri. Yang kedua yaitu varians beban yang terdapat biaya tetap dan biaya variabel. Varians pendapatan. Varians harga penjualan dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Yang kedua, varians volume yang diakibatkan dari penjual lebih banyak unit daripada yang dianggarkan. Sedangkan varians bauran diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsikan dalam anggaran. Varians bauran dari volume sama dengan volume aktual dikurang volume yang dianggarkan. Varians pendapatan bauran sama dengan total volume penjualan aktual dikurang volume penjualan aktual. Varians volume sama dengan total volume penjualan aktual dikurang penjualan yang dianggarkan. Varians penetrasi pasar dan volume industri. Salah satu perluasan dari analisis laba adalah untuk memisahkan varians bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume industri. Persamaan berikut ini digunakan untuk memisahkan dampak penetrasi pasar dan volume industri untuk varians bauran dan volume. Varians pangsa pasar sama dengan penjualan aktual dikurang volume industri dikali penetrasi pasar yang dianggarkan dikali kontribusi anggaran per unit. Varians volume industri sama dengan volume industri aktual dikurang volume industri dianggarkan dikali penetrasi pasar dianggarkan dikali kontribusi per unit dianggarkan. Varians beban terdapat dua macam yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap varians antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan, karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Volume yang digunakan untuk menyesuaikan beban produk variabel yang dianggarkan adalah volume produksi, bukan volume penjualan yang digunakan dalam menentukan varian pendapatan. Variasi dalam praktik dibagi menjadi 6, yaitu periode waktu dari perbandingan, fokus pada margin kotor, standar evaluasi, sistem biaya penuh, jumlah rincian, biaya teknik, dan biaya diskresioner. Periode waktu dari perbandingan.
Perbandingan antara anggaran tahunan dengan perkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahunan. Bila kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu lebih buruk dibandingkan dengan anggaran untuk tahun tersebut sampai tanggal itu, adalah mungkin bahwa defisit yang terjadi akan dapat diatasi di bulan-bulan yang tersisa. Standar evaluasi. Standar evaluasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, standar anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, standar historis. Yang ketiga, standar eksternal. Yang keempat, keterbatasan standar. Yang pertama, standar anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila dipersiapkan dan dikoordinasikan secara hati-hati, standar tersebut adalah standar yang unggul. Standar ini merupakan dasar terhadap mana kinerja aktual diperbandingkan di banyak perusahaan. Yang kedua, standar historis. Ini merupakan catatan dari kinerja aktual yang telah lewat. Hasil dari bulan berjalan dapat dibandingkan dengan hasil bulan sebelumnya, atau dengan hasil dari bulan yang sama di tahun sebelumnya. Yang ketiga, standar eksternal. Ini adalah standar yang diturunkan dari kinerja pusat tanggung jawab lain atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Yang keempat, keterbatasan standar. Varians antara kinerja aktual dan standar adalah bermakna hanya jika diturunkan dari standar yang valid. Sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh atau full cost system, baik biaya overhead variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan tinggal di persediaan dari bukannya mengalir ke harga pokok penjualan. Jumlah rincian. Varians pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan. Pertama, secara total, kemudian berdasarkan volume, bauran, dan harga, lalu menganalisis varians volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Pada setiap tingkatan ini, varians tersebut dianalisis berdasarkan produk individual. Proses dari satu tingkat ke tingkat lainnya ini sering disebut dengan mengupas bawang, yaitu lapisan demi lapisan dikupas, dan proses tersebut akan terus berlanjut selama rincian tambahan masih dianggap berharga. Biaya teknik dan biaya diskresioner. Varians dalam biaya teknik dipandang dengan cara yang berbeda, secara mendasar dari varians dalam biaya kebijakan. Varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya maka semakin baik kinerjanya. Hal ini bergantung pada kualifikasi bahwa kualitas dan pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Keterbatasan analisis varians. Keterbatasan yang paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Masalah kedua dalam analisis varians adalah untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan. Keterbatasan ketiga dari analisis varians adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih agregasi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya.